Mike wis mriko. Durung nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa saati ya rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal anta raufun wa rahimun wa ghafur anna zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu afika ya Allah wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana waradina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin dil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda remaja, tokoh adat, para sesepuh bini sepuh, aji sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun pengasuh pesantren At-Tadib beserta keluarga besarnya, dan juga kepada khususnya ibunda tercinta, ibunda Nyai Dr. Anda Tatik Farihah binti Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu an, yang senantiasa saya hormati dan yang saya muliakan. Kepada jajaran para pengurus penyiar Sholat Wahidiyah, khususnya para pengurus penyiar Sholat Wahidiyah Pusat yang duduk di jajaran Majelis Tahkim, khususnya beliau Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga kepada jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholat Wahidiyah beserta seluruh ketua-ketua badan dan para anggotanya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Demikian pula kepada para pengurus penyiar Sholat Wahidiyah daerah, baik yang ada duduk di wilayah, cabang, kota, pengurus kecamatan, desa, imam-imam jamaah,
yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para pejabat pemerintah yang mungkin mengikuti secara live streaming yang saya hormati, hadirin wal hadirat, peserta Mujadah Kubro dimanapun berada, beserta seluruh para panitia, penata acara, adik-adik remaja, kanak-kanak, rahimah wa hadakumullah. Dalam kesempatan yang penuh fadl dan barokah Allah pada detik malam hari ini, saya pribadi hanya ikut-ikut di belakang para hadirin wal hadirat guna melahirkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyelenggarakan dan hadir pada pelaksanaan Mujadah Kubro pada kali ini. Untuk itu mari kita lahirkan rasa puji syukur kehadirat Allah ini, kita ungkapkan dengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat berserta salam barokah yang setepat-tepatnya, yang seindah-indahnya, semurni-murninya dan seagung-agungnya, mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan kepangkuan junjungan kita, Nabi Agung, pemimpin umat, pembawa syafaat dunia akhirat, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, dan tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Mudah-mudahan juga senantiasa dilimpah ruahkan kepangkuan para kekasih Allah, para ahbabillah, para auliyaillah min awalihim ila akhirihim, khususan sultan auliyai ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ada alaina ya Allah min majlisina hada min barakatihim amin, wa karomatihim wa nadratihim wa syafaatihim wa tarbiyatihim wa ulumihim wa asrarihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan para kekasih Allah, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu, senantiasa memberikan jangkungan doa restu, memberikan bimbingan nadroh tarbiyah kepada kita semua dan umumnya umat masyarakat, sehingga dengan relatif singkat secepat kilat dalam situasi, meskipun situasi masih tetap seperti ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi peningkatan untuk kesadaran kepada Allah, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hada ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, peserta Mujadah Kubro dimanapun berada, yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam pelaksanaan Mujadah Kubro kali ini dalam rangka memperingati lahirnya sholawat wahidiyah yang ke-58 dan juga haul Syekhul Walid beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf yang ke-66. Sekaligus kita bersyukur memperingati juga hari lahir bangsa Indonesia, hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76, yang semua itu berkat doa dan dukungan mujadah kita semua.
mudah-mudahan senantiasa membawa berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi, keluarga dan umumnya umat masyarakat. Allahumma amin. Kalau kita mau mencermati dan mengkaji dengan sungguh-sungguh 3 tema rangkaian acara Mujahadah Kubro ini, termasuk memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan kejadiannya. Kita pun harus bersyukur atas jasa beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, secara lahir, secara fisik, secara basariah. Sebab adanya beliau, akhirnya lahir pula beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Dengan adanya beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, lahir pula sholawat wahidiyah di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat bangsa negara Indonesia ini. Kalau para bapak ibu, khususnya generasi penerus para remaja, mau mempelajari sejarah, beliau Mbah Ma'ruf ini termasuk pahlawan nasional, tercatat di buku sejarah nasional pusat. Beliau adalah bagian dari pahlawan nasional yang ikut andil dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan menurut sejarah, Bung Tomo dulu sering sowan kepada Mbah Ma'ruf minta doa restu. Meskipun beliau berjuang hanya di belakang layar, tapi peranan beliau menentukan hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak kecil nilainya. Akhirnya tercatat sebagai pahlawan nasional, tercatat di buku atau di perpustakaan di pusat Jakarta sana. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga kalau kita sebagai generasi penerus yang sudah menikmati kemerdekaan ini, menikmati jasa beliau Mbah Ma'ruf dan juga menikmati sholawat wahidiyah, mau meningkatkan syukur dan mengkaji sejarah yang lebih dalam, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan hanya semata-mata hadiah dari penjajah, tapi kemerdekaan yang kita raih ini, yang kita nikmati ini adalah jerih payah para pahlawan, pengorbanan para pahlawan. Sejatinya sesungguhnya kita hidup di alam Indonesia ini, kita menghirup hawa kemerdekaan sekarang ini, pada hakikatnya kita menghirup darah para pahlawan yang telah tumpah, yang telah mendahului kita. Tidak hanya ratusan ribuan, bahkan jutaan liter darah pahlawan mengalir membasahi bumi pertiwi. Beliau ikhlas berjuang demi umat masyarakat, demi bangsa Indonesia, rela meninggalkan istri-istrinya menjadi janda, rela meninggalkan anak-anaknya jadi yatim, hanya semata-mata demi bangsa Indonesia, demi kita semua umat masyarakat bangsa negara ini. Beliau ikhlas tanpa pamrih. Di saat itu semangat beliau hanya didorong oleh solidaritas yang sangat tinggi, merasa senasib seperjuangan, diikat oleh kesatuan dan persatuan yang kokoh, dilandasi ikhlas tanpa pamrih. Tidak ada yang berpikir nanti kalau merdeka saya dapat apa, jabatan saya apa, bagian saya mana. Beliau ikhlas tanpa pamrih, rela berkorban, mencurahkan jiwa raganya. Sehingga pada saat itu para remaja khususnya hilang dari jiwa beliau para pahlawan rasa perbedaan suku, perbedaan faham, perbedaan golongan, semuanya hilang. Yang ada adalah merasa senasib seperjuangan,
punya semboyan sama, punya semangat sama, merdeka atau mati yang tertanam dalam jiwa raganya. Akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa dunia atas kemerdekaannya. Ini semua adalah jasa para pahlawan yang termasuk kita semua sekarang menikmati jasa para beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta Mujahadah Kubro dimanapun berada, ternyata perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti di saat tahun 45 dikumandangkan kemerdekaan pada waktu itu. Karena di saat itu setelah merdeka terjadi gejolak pertentangan politik, terjadi gejolak kepentingan-kepentingan pada waktu itu, hingga terjadi saling bunuh membunuh, pertumpahan darah sebagai anak-anak ibu pertiwi bangsa Indonesia, dilatar belakangi oleh keprihatinan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Syed Abdul Majid Ma'ruf merasa prihatin, merasa sedih, menangis melihat anak-anak bangsa setelah merdeka justru terjadi kemerosotan-kemerosotan. Akhirnya beliau tahun 1963 lahirlah sholawat wahidiyah di tengah-tengah bumi pertiwi ini, dengan harapan tujuan untuk memperbaiki mental umat masyarakat melalui jalan batiniah, yang diharapkan seluruh umat masyarakat akan betul-betul sadar kepada Allah lahir dan batin sebagai wujud manusia di atas permukaan bumi ini. Karena apabila masyarakat atau umat manusia sudah betul-betul mengejawantahkan satu keyakinan, hubungan aqaid, iman sadar bilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai puncak seluruh kesadaran kehidupan di dunia ini. Jika orang itu betul-betul sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin, maka akan timbul berkembang dalam kehidupan menjadi sadar berkeluarga antara ayah, ibu, anak, orang tua, mampu mewujudkan kewajiban-kewajibannya tanpa menuntut hak dalam kehidupannya. Jika semua sudah memenuhi kewajibannya, pasti masing-masing akan terpenuhi haknya. Jika dalam keluarga sudah sadar kepada Allah, akhirnya sadar berkeluarga, bertanggung jawab dalam keluarga, bukan hanya sadar kepada Allah, sadar berjuang ke sana kemari, akhirnya mengabaikan, tidak mengurusi keluarganya. Bukanlah itu tuntunan, bukan semata-mata bukan tuntunan Rasulullah dan bukan tuntunan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Setelah sadar berkeluarga, satu keluarga sadar, masing-masing keluarga sadar, akhirnya terbentuk lingkungan yang sadar, sadar sosial, sadar bermasyarakat, sebagaimana disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Zainul Arifin tadi. Akhlakul karimah ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, sadar bernegara, sadar taat hukum, sadar sebagai pemimpin, sadar sebagai aparat negara, semuanya betul-betul berorientasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga berawal dari keluarga kecil yang sadar, menjadi lingkungan yang sadar kepada Allah, menjadi kampung yang sadar, menjadi desa yang sadar, menjadi kecamatan yang sadar, kabupaten, bahkan bangsa negara yang sadar, akhirnya menjadi bangsa negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Itulah cita-cita beliau mu'alif sholawat wahidiyah, termasuk cita-cita para pahlawan pendiri bangsa ini,
terciptanya kesejahteraan, keadilan, kemakmuran karena didasarkan pada kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat, kini Wahidiyah sudah berusia 58 tahun. Apakah tujuan perjuangan Wahidiyah sudah mampu membentuk mental umat masyarakat sesuai dengan cita-cita beliau? Mari kita koreksi bersama. Kita introspeksi bagi kita yang sering membicarakan, mendiskusikan tentang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insya Allah jika kita para pengamal yang setiap saat bergelut dengan bahasa kesadaran perjuangan, betul-betul satu hati, qalbun wahid, semangat, yakin kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menggerakkan seluruh potensi batiniah dengan mujahadah secara bersama-sama, satu hati, niat tujuan yang sama bagi semua yang mengaku sebagai pengamal sholawat Wahidiyah, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, merasa khidmah kepada beliau mu'alif sholat Wahidiyah. Saya yakin tidak lama lagi kondisi umat masyarakat akan semakin baik, semakin makmur, sejahtera, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan virus yang ditakuti oleh seluruh manusia ini akan segera dihilangkan oleh Allah dari permukaan bumi ini. Allahumma amin. Namun demikian, apabila kita yang mengaku sebagai pengamal sholawat Wahidiyah, yang diberi tugas dengan ngetopkan sumber daya spiritual memohonkan umat masyarakat bangsa negara ini jami'al alamin, hanya sering sibuk memperalat Wahidiyah untuk kepentingan pribadi, memperalat Wahidiyah sibuk hanya untuk urusan materi, hanya sibuk mengejar gengsi, ambisi, akhirnya sampai mendirikan bendera sendiri. Hanya cuma berkutik sibuk yang semacam itu, sibuk mengkultuskan nasab-nasab, bahkan sibuk mengkeramatkan tempat mujadah kubro yang lebih tepat di mana. Kalau kita hanya sibuk berkutik pada kepentingan sesaat seperti itu, jangan diharap kondisi umat masyarakat akan semakin baik. Jangan diharap COVID yang ditakuti manusia, virus ini, akan segera beranjak dari permukaan bumi. Mungkin ini hanya sebagai muqaddimah, peringatan bagi manusia-manusia termasuk di antara kita. Jika kita lengah dari bimbingan beliau mu'alif sholawat Wahidiyah, pasti akan terjadi keadaan yang lebih mengerikan. Allah betul-betul akan mengirimkan azab yang semuanya tanpa pandang bulu akan menerima akibatnya. Karena ibarat kita digigit satu ekor semut yang begitu sakitnya sampai kaki kita bengkak, maka begitu marahnya diri kita dengan satu ekor semut itu. Namun yang kita bunuh bukan hanya satu ekor semut, tapi seluruh semut, bahkan sarangnya pun kita bakar. Itulah kondisi manusia. Jangan merasa selamat, jangan merasa kita bisa terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak segera jancut taliwondo, betul-betul memanfaatkan potensi yang telah dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Maka kita pun nanti akan dituntut di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu hadirin hadirat, memang kita harus menyadari di dunia ini isinya, apabila ada perkara yang hak, pasti akan diiringi perkara yang batil. Apabila ada barang yang original,
pasti akan muncul yang KW imitasi. Apabila ada kebenaran pasti ada penyimpangan. Kalau ada ketaatan diiringi kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah warna kehidupan di dunia ini. Namun yang lebih berbahaya adalah barang imitasi palsu. Ibaratnya kita punya HP Android, mereknya Samsung, luar dalamnya Samsung. Ada juga barang yang KW imitasi, casingnya luarnya juga Samsung, persis dengan yang original, tapi dalamnya mesinnya itu Samsul. Artinya apa? Mesinnya buatan Pak Samsul. Akhirnya nanti sering hang, sering error, karena yang asli itu cuma bungkusnya, casingnya, dalamnya bukan asli. Ini sudah mewarnai dalam kehidupan umat manusia, sehingga yang lebih berbahaya itu perkara batal dibungkus dengan gambar-gambar perkara yang hak, kemaksiatan, kekeliruan, penyimpangan dibungkus dengan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan. Justru inilah yang lebih berbahaya, yang bisa menghancurkan kehidupan di dunia dan perjuangan kita. Bukan hanya malas seperti yang disampaikan Pak Zainul yang merusak tatanan kehidupan. Justru sifat munafik inilah yang akan merusak seluruh komponen kehidupan bangsa dan juga merusak pada perjuangan kesadaran ini, karena luar dan dalamnya tidak sama, karena masih ada udang di balik rempeyek. Maka sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ma ba'asallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatani, bitonatun ta'muru bil khairi wa bitonatun ta'muru bisyarri wa tahudu bainahuma. Rasulullah menegaskan, Allah tidak mengutus setiap nabi dan tidak mengangkat seorang pemimpin kecuali dalam masa-masa itu akan muncul dua kelompok, dua kekuatan. Yang satu jelas-jelas mengajak kepada kebaikan, yang satu jelas-jelas mengajak kepada kejelekan, kejahatan, kemaksiatan. Insya Allah kita pun sudah bisa membedakan, karena jelas kasat mata mana yang melakukan kebaikan, mana yang melakukan ketaatan, dan mana yang melakukan kemaksiatan, kejahatan. Bahkan kejahatan, kemaksiatan pun diorganisir, seperti perjudian, perzinaan terorganisir dengan rapi, prostitusi online pun digerakkan dengan rapi, narkoba tersistem dengan begitu rapinya, karena semua punya keuntungan-keuntungan dan mencari keuntungan pribadi. Sudah bisa kita bedakan antara yang maksiat dengan yang taat, antara yang baik dan buruk. Secara kasat mata semua manusia bisa membedakan. Namun yang lebih berbahaya di antara maksiat dan taat, di antara yang baik dan buruk, ada orang yang semu-semu, abu-abu, tidak hitam, tidak putih, pergerakannya kayak seakan-akan demi kebaikan untuk bangsa negara, demi masyarakat, demi rakyat, benderanya demi kesadaran, perjuangan wahidiyah yang dibaca pun sama, Allahumma ya wahidu ya ahad, sama. Yang dislogankan fafiru ilallah, tapi di balik itu sebagaimana saya sebutkan masih ada udang di balik rempeyek,
ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, kepentingan-kepentingan nafsu. Inilah yang merusak seluruh tatanan kehidupan di negara kita, bahkan di belahan dunia ini. Karena sifat munafik seperti ini sudah menjamur di mana-mana. Maka mencari kebenaran, mencari berita yang sejati sulit sekali. Kata Pak Zainul di media sosial, antara yang benar dan hoax, penipuan, memecah belah itu sulit dibedakan. Kalau kita tidak jeli, tidak hati-hati, kita pun akan termakan, dijebak oleh mereka. Memang tujuannya hanya mencari keuntungan pribadi masing-masing. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, yang sehingga kalau kondisi umat masyarakat, bangsa negara bahkan bangsa belahan dunia masih diwarnai oleh orang-orang yang berjiwa munafik, hanya didorong oleh kepentingan pribadi, tidak berorientasi kepada Tuhan yang Maha Esa, hanya mengutamakan kepentingan kehidupan dunia, mengesampingkan tujuan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka moral masyarakat pun semakin merosot, dekadensi moral pun semakin sulit dikendalikan. Maka kata Rasulullah, jika kondisi sudah demikian itu, maka seseorang itu mendidik, membimbing anak anjing itu lebih mudah daripada membimbing manusia. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasul menegaskan, ya'ti alan nasi zamanun li ayyu rabbiya ahadukum jarwa kalbin khairun lahu min ayyu rabbiya waladan min sulbihi. Akan datang suatu zaman yang menimpa umat manusia, di mana pada zaman itu seseorang membimbing, mendidik anak anjing itu lebih mudah daripada membimbing, mendidik anak-anaknya sendiri. Kita mungkin sudah bisa membuktikan, merasakan di antara kita para orang tua, bagaimana kondisi anak-anak kita yang kita harapkan bisa meneruskan perjuangan ini. Kita pun sulit mengajak untuk ikut berjuang. Jangankan berjuang keluar dari rumah kita, diajak mujadah bersama keluarga saja sudah sulit. Sering mentang menyakiti hati kita. Itulah kondisi umat masyarakat. Kalau kita melihat banyak binatang-binatang yang cerdik, hanya diajari mungkin beberapa bulan. Lihatlah seekor anjing yang, mohon maaf, jika anak anjing itu dididik, dirawat dengan baik, pasti akan nurut, taat pada majikannya. Sang majikan tidur di dalam kamar yang empuk nikmat, anjing pun rela tidur di emper menjaga majikannya. Majikan naik motor, naik kendaraan, sang anjing rela lari mengikuti majikannya dari belakang. Begitu taatnya, nurutnya, menyenangkan majikannya. Hanya dikasih makan saja oleh majikannya. Tapi bagaimana pribadi kita, anak-anak kita, khususnya adik-adik remaja, ibu kita, orang tua kita sudah bersusah payah, mungkin di saat kita dalam kandungan, sebagaimana diceritakan, disampaikan oleh Bapak Kiai Masrur Daro ini kemarin, bersusah payah ketika mengandung kita, bahkan ketika melahirkan kita pun taruhannya hidup mati. Setelah kita lahir dijaga, dirawat, dididik, dibiayai, mungkin kita sampai meraih gelar di dunia ini, bergelimangan harta, bergelimangan jabatan. Namun bagaimana balas jasa kita kepada orang tua kita?
Maka sampai ada bahasa ucapan orang Jawa, kalau orang tua kaya anak jadi raja, tapi kalau anak kaya orang tua jadi budaknya. Mungkin itulah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Karena beliau Rasul menegaskan tanda-tanda kiamat yang paling dekat, idza waladat amatu rabbataha. Tanda kiamat yang sudah sangat dekat adalah ketika ada seorang budak melahirkan majikannya. Mungkinnya di zaman kita ini, kita sebagai anak sering memperbudak orang tua kita, sering menyakiti ayah ibu kita, padahal ayah ibu banting tulas peras keringat, banting tulang peras keringat, jerih payah mengumpulkan rezeki untuk anak-anaknya yang masih dalam pendidikan, mungkin di pondok pesantren, di perguruan tinggi. Setiap saat ayah ibu tidak ngerti waktu, yang penting anaknya bahagia. Namun apa yang terjadi pada diri kita, para bapak ibu? Menyakiti orang tua lahir saja sudah begitu berat siksanya, apalagi kalau kita berani menyakiti orang tua rohani yang membimbing kesadaran hati kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kita pahami, yang sehingga pantas jika Allah setiap saat menurunkan bencana, musibah, wabah, sebagaimana disampaikan Pak Zainul tadi, di mana-mana ada musibah, di mana-mana ada bencana. Mungkin Allah sudah murka terhadap perilaku umat manusia, termasuk kita yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menegaskan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasirin wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir. Tiada musibah atau wabah yang turun di permukaan bumi ini yang menimpa kamu sekalian adalah sebab dari perbuatan-perbuatan perilaku kamu sendiri, dan Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kesalahanmu. Itulah Allah yang maha pengampun, maha rahmat. Dan kamu sekali-kali tidak akan bisa terhindar dari adab Allah, bencana Allah yang ada di permukaan bumi ini. Semua akan merasakan, tidak pilih kasih siapapun, jika Allah sudah murka atas ulah manusia. Dan tidak ada penolong pun, tidak ada pelindung yang bisa melindungi, menyelamatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, jika kita betul-betul beriman kepada Allah, jika orang itu betul-betul yakin kepada Allah, tidak ada perkara yang ditakuti dan tidak ada perkara yang diharapkan kecuali hanya takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang memiliki sehat, hanya Allah yang memiliki sembuh, hanya Allah yang memiliki kehidupan. Semua adalah titipan yang diberikan kepada kita semua. Bagaimanapun kondisi kita, jika Allah masih memberikan kehidupan pada kita, tidak ada yang mampu untuk mematikan di antara kita semua. Meskipun kita usahakan dengan semaksimal mungkin, jika Allah sudah mengambil haknya tentang kehidupan ini yang diberikan kepada kita, maka obat pun, dokter spesialis pun tidak akan mampu, doa pun tidak akan mampu untuk mengembalikan kehidupan itu. Lah inilah yang perlu kita pahami, kita yakin. Namun demikian,
Meskipun Allah maha kuasa, segala maha, tapi Allah pun tidak sok kuasa. Allah maha berkehendak, tapi Allah tidak memaksakan kehendaknya. Semua apa yang terjadi, Allah pun tetap membuat sebab akibat dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang mau ditolong. Ternyata juga dilewatkan kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab umat manusia, mengadab masyarakat, mengadab bangsa negara, wa anta fihim, selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah kehidupan orang itu, ada di tengah-tengah masyarakat itu, ada di tengah-tengah bangsa negara itu. Dan tidak ada cara untuk menghadirkan Rasul dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dalam rumah kita, kecuali kita harus memperbanyak bacaan sholawat dan tidak memanggil-manggil Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Maka sangat tepat sekali apabila beliau mu'alif mensosiasikan sholawat kepada umat masyarakat ini adalah sebagai solusi jawaban dalam kehidupan di akhir zaman ini. Karena secara umum kita masyarakat ini dalam ilmu pun banyak yang tidak mengetahui, apalagi ilmu agama. Dalam tata cara ibadah pun kita banyak yang tidak memahami. Maka beliau mu'alif mensosialisasikan dorongan doa, permohonan yang tercepat bagi orang awam dan banyak dosa seperti kita, dengan melalui bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian para bapak ibu hadirin hadirat, kita tidak hanya sekedar membaca sholawat bermujahadah. Karena bacaan sholawat mujahadah mendengungkan nida ya Sayyidi Rasulullah, termasuk itu adalah ibaratnya kita memasang bola lampu yang kita harapkan bisa menyala, menerangi dalam lingkungan kehidupan kita. Meskipun bola lampu sudah terpasang, tapi apabila tidak ada setrumnya, maka bola lampu itu tidak ada manfaatnya karena masih tetap gelap gulita dalam lingkungan itu. Oleh sebab itu setrumnya, kekuatan yang mampu menyalakan bola lampu ibarat sholawat. Menurut kitab Takribul Usul disebutkan, man arada ayyara nabiyya sallallahu alaihi wasallam fal yuksir min dzikrihi lailan wa naharan ma'a mahabbatihi fi sadatil auliya wa illa fa babur ru'yati masdudun li'annahum sadatun nas wa rabbuna yaghdabu li ghadabihim wa kadhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin berjumpa baginda Rasul, yang ingin melihat baginda Rasul, yang ingin berkumpul dengan baginda Rasul, yang ingin mendapat pertolongan syafaat baginda Rasul, maka kata kitab itu, fal yuksir min dzikrihi lailan wa naharon, perbanyaklah ingat dan menyebut-nyebut kepada baginda Rasul siang dan malam, ma'a mahabbati fi sadatil auliya, dengan disertai rasa cinta mahabbah imaniyah kepada para pemimpinnya wali, atau disebut sultan aulia. Sultan aulia niki pangkatnya, kalau jabatannya ghaus hadza zaman, maka sultan aulia pada zaman itu, pada zamannya beliau menjabat ghaus hadza zaman. Kalau sudah tidak menjabat disebut sultan aulia, itu pangkatnya, jabatannya ghaus hadza zaman.
Seperti ada orang punya pangkat kolonel, jabatannya jadi komandan batalion, tapi ketika dia masih menjabat disebut Pak Komandan, komandan. Tapi ketika sudah tidak menjabat, maka kembali sebutan Bapak Kolonelnya, sebutan pangkatnya. Demikian pula dalam dunia istilahnya aulia. Maka agar kita ada setrumnya di dalam membaca sholawat siang malam ingat baginda Rasul, maka harus diiringi punya rasa mahabbah imaniyah, bukan mahabbah basyariah. Sebagaimana mahabbah basyariah antara suami istri, antara anak dengan bapak, antara anak dengan ibu, itu mahabbah basyariah. Mahabbah fisik itu tidak stabil dan tidak langgeng. Tapi mahabbah imaniyah tidak termakan usia dan tidak termakan waktu, tidak melihat kondisi, karena didorong oleh keyakinan iman kepada keberadaan kedudukan sebagaimana Allah mengangkat kedudukan derajat beliau. Wa illa, apabila kamu tidak mengiringi mahabbah kepada Sadatul Aulia, kepada ghadhada zaman, fababur ru'yati masdudun, maka berjumpa Rasul, keinginan mendapatkan Rasul itu masdudun, masih terkunci, tertutup, belum terbuka kita dapatkan. Sebab apa? Sebab li'annahum sadatun nas, beliau Sadatul Aulia itu sadatun nas, pemimpin para manusia. Wa rabbuna yaqdabu li ghadabihim wa kadalika Rasulullah. Tuhan Allah akan murka kepada seseorang sebab dimurkai oleh Sadatul Aulia atau ghadhada zaman. Demikian Rasul pun akan murka, menjauhi kepada orang yang telah dighadab, dimarahi, dijauhi oleh ghadhada zaman. Maka kita harus berhati-hati dalam ikut mengamalkan sholawat wahidiyah yang intinya diajak mendekat kepada baginda Rasul. Maka kita harus betul-betul mengikuti bimbingan mu'alif sholawat wahidiyah. Sebab mu'alif sholawat wahidiyah milik kita bersama. Ini jabatan beliau termasukan, dan kita yakini adalah yang disebutkan dalam kitab itu sebagai Sultan Aulia atau ghadhada zaman, meskipun beliau tidak pernah menyebut diri beliau adalah ghadhada zaman, karena sudah didasarkan pada ciri-ciri beliau. Seorang ghadhada zaman itu pasti punya karya ilmiah, sebagaimana pernah saya jelaskan, saya sebutkan di arena Mujadah Kubro ini. Ciri-ciri seorang ghos itu adalah punya alat tuntunan membimbing umat manusia, diajak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah para bapak ibu hadirin hadirat yang sehingga kita semua harus berhati-hati dalam derek mengikuti bimbingan beliau mu'alif. Karena siapapun yang sudah mengikrarkan diri menjadi pengamal wahidiyah dengan sungguh-sungguh akan diakui sebagai putra putri rohani oleh beliau mu'alif salat wahidiyah. Allahumma amin. Diakui sebagai putra putri rohani, sehingga jangan sampai kita punya alsul adab, sedangkan durhaka menyakiti kedua orang tua secara syariat, secara lahir saja, secara basariah sudah akan menurunkan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah hadis au kama qol, ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Bendunya murkanya Allah pun tergantung murka kedua orang tua kita. Lebih-lebih orang tua ruhani yang membimbing kesadaran, menuntun hati kita untuk bisa betul-betul sadar makrifat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka nilai kita dalam mengikuti bimbingan termasuk mujadah. Mengikuti bimbingan harus betul-betul sesuai dengan aturan. Karena hakikatnya mujadah kita itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita tidak mau mujadah pun tidak akan pernah dapat apa-apa.
Mujadah tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau tidak mau mujadah, ya selamanya nggak dapat apa-apa. Artinya tergantung silaturahim ruhani kita kepada beliau mu'alif yang punya mujadah, yang mempunyai sholawat wahidiyah, yang akan menyambungkan kepada baginda Rasul adalah beliau mu'alif salat wahidiyah yang menuntun hati kita untuk sadar lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos. Karena kenyataannya mungkin kita mulai remaja sampai tua sering mendengarkan, membaca ajaran wahidiyah, lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos. Dalilnya sampai apal ngelontok di luar kepala. Setiap saat mengikuti pembinaan upgrade. Tapi kenyataannya setiap saat, setiap waktu kita pun sulit untuk mengeterapkan yang namanya rasa lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, terjiwai dalam ruhani di dada kita masing-masing. Masih sulit sekali. Yang sehingga dorongan nadroh tarbiyah itulah yang perlu kita harapkan. Sambungnya rohani kita kepada beliau mu'alif dengan ketaatan mengikuti tuntunan bimbingan beliau yang akhirnya akan dianggap sebagai putra putri dan dicatat sebagai anak-anak rohani beliau. Sebagaimana dalam kitab Bahjatus Saniyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyebutkan, mangkana mulaziman li tariqati wa diyanati bisyanati wa zuhdi wal warai wa qilati tomai wa huwa waladi wa ingkana min aqsal baladi wa malam yakun dalika falaisa auladi falaisa min auladi walau kana min ibni sulbi. Syekh Abdul Wahab Asy'arani termasuk seorang ghaus pada zamannya, menegaskan, memberikan peringatan kepada kita semua. Beliau menegaskan, barang siapa yang tekun mengikuti amalanku, tuntunanku, sam'an wa ta'atan, bisyanati dengan menjaga diri, wazuhdi dengan zuhud, tidak terkepentingan untuk urusan-urusan dunia, wal warai dengan sangat hati-hati jangan sampai menyimpang dari tuntunan, wakilati tomai dan tidak tomak, betul-betul ikhlas lillah billah, lir rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, fawwa waladi, dia adalah anak-anakku, wa ingkana min aqsal baladi, meskipun dia dari negeri yang sangat jauh, tidak ada hubungan famili keluarga dengan aku. Wa malam yakun dalika falaisa min auladi walau kana min ibni sulbi. Dan barang siapa yang tidak melakukan demikian, tidak taat mengikuti aturan-aturan bimbinganku, dia bukanlah anak-anakku meskipun dia dari keturunanku sendiri secara basyariah. Ini diungkapkan, disampaikan oleh seorang sultan aulia ghaus hadza zaman pada zamannya. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirin hadirat, terutama bagi para pengurus penyiar salat wahidiyah dimanapun berada atau dimanapun tingkatannya, mari kita belajar memahami tuntunan bimbingan beliau mu'alif, termasuk menggerakkan mujadah. Kualitas mujadah kita tergantung dari kondisi rohani kita, hubungan kepada beliau mu'alif salat wahidiyah. Karena saya teringat pernah beliau Romo Kiai Haji Ibnu Alwan cerita ketika beliau melakukan ikhram, ada seseorang yang titip doa, hajatnya ditulis supaya didoakan oleh Pak Kiai Ibnu Alwan di tempat-tempat musjabah di Mekah atau Madinah. Akhirnya dibawalah rangkaian hajat-hajat seseorang yang titip mohon didoakan di tempat-tempat yang mustajab. Pada saat beliau Romo Kiai Haji Ibnu Alwan melaksanakan tugasnya, termasuk titipan hajat seseorang, menyampaikanlah hajat-hajat yang diminta atau titipan itu.
Ketika sudah tersampaikan apa yang menjadi hajat titipan itu, tiba-tiba beliau mu'alib datang ada di hadapan Romo Kiai Haji Ibnu Alwan. Romo Haji Ibnu Alwan ditekor, "Wan Alwan, tugasmu mung mujadah, wis ora usah liya-liyane, tugasmu mung mujadah." Akhirnya Pak Yai Ibnu Alwan merasa salah, merasa keliru. Beliau pun hanya ngetopkan mujadah, tidak membaca doa-doa yang lainnya, apalagi yang ada titipan itu tidak dibaca, tidak disampaikan. Dalam saat mujadah, ketika beliau membaca fa'firu ilallah dan waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa, itu ditujukan pada dirinya. Karena beliau merasa salah, merasa keliru, karena tugasnya hanya mujahadah. Ketika berkonsentrasi dihadapkan pada dirinya, ditujukan pada dirinya, membaca fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, membaca waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa, juga ditujukan pada dirinya perkara-perkara yang batil supaya disingkirkan oleh Allah, diganti yang hak. Tiba-tiba beliau mu'alib pun datang di hadapan beliau Pak Ibnu Alwan, ditegur, "Wan Alwan, wis ora usah kowe arahno ning dindi, engko aku sing ngarahno." Ibarat kita anak kecil mau menembak sesuatu dengan senapan yang belum kita kuasai. Apabila kita arahkan dengan kemauan diri kita sendiri, pasti meleset dengan tujuan akan menembak sesuatu itu. Namun apabila ada pembimbingnya yang mengarahkan, dipeganglah senapan itu, dituntun tangan kita, pasti akan cepat mengenai sasaran, tembak peluru kita pun akan mengarah kepada tujuan tembakan itu. Demikian pula arah mujahadah kita, yang sehingga nilai mujahadah kita, al-mujadatu miftahul hidayah, la miftahalaha siwaha. Mujahadah itu kunci pembuka hidayah, tidak ada kunci pembuka hidayah kecuali mujahadah. Ternyata dengan mujahadah itu kita cuma membawa kunci. Apa gunanya kunci kalau tidak ada rumah, kendaraan atau motornya? Lebih-lebih kuncinya nemu di jalan. Tiap hari dibawa, saya punya kunci mobil Mercy ini, saya punya kunci mobil Mercy. Apa gunanya kunci mobil Mercy kalau Mercy-nya nggak ada? Meskipun mobil Mercy itu ada, kita pun juga belum tentu tahu mobil yang mana yang cocok dengan kunci itu. Sebagaimana gambaran ilustrasi, ketika saya melihat ya di televisi ada undian-undian, para pesertanya dikasih kunci, di situ ada kendaraan mobil atau motor, masing-masing dikasih kunci. Siapa yang bisa memasukkan kunci ini pas dengan kendaraan itu, maka itu menjadi miliknya. Akhirnya dari masing-masing peserta yang memegang kunci itu pun memasukkan kuncinya, bisa masuk tapi nggak bisa diputar. Ternyata kuncinya nggak cocok. Yang tahu cocok dan tidaknya kunci dengan motor itu adalah orang yang ahlinya. Demikian pula dalam Wahidiyah ini. Maka jangan membanggakan hasil mujahadah kita ketika kita hanya memegang kuncinya, belum tahu arah tujuan mujahadah yang sesungguhnya, karena tidak ada nadroh tarbiyah dari beliau mu'alib salat Wahidiyah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa yang bermujahadah bersungguh-sungguh menuju kepadaku, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, akan aku tunjukkan jalan-jalanku, bukan jalanku, Pak. Jalan-jalanku berarti jalannya banyak. Sana lewat Jakarta, Jakarta lewat sana, ada lewat sana, lewat sana. Ketika
Ketika kita tidak menguasai medan, tidak menguasai jalur, hanya diarahkan petunjuk jalan arahnya sana, kita pun berangkat tanpa ada pemandu yang ngerti jalan arahnya. Saya yakin 99% bahkan 100% akan tersesat jalan perjalanan kita. Itulah dalam perjuangan Wahidiyah yang terpenting adalah di samping kualitas, kuantitas harus didukung semangat mujahadah, semangat menggerakkan. Jumlah mujahadah harus meningkat, tapi juga kualitas mujahadah dalam rohani kita pun harus ditingkatkan. Hanya semata-mata nderek tuntunan bimbingan beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. Di samping kita mujahadah sesuai pakem, harus belajar memahami, ngeterapkan ajaran Wahidiyah supaya tahu arahnya kita kepada beliau mu'alif, dan juga melalui lembaga penyiar sholawat Wahidiyah. Karena hanya inilah PSW ini gerbong yang dibentuk sendiri oleh beliau. Kalau kita membentuk gerbong lain, meskipun berharap ada nadroh tarbiyah minta dituntun oleh beliau, tapi tidak satu gerbong, mana mungkin bisa. Ibarat kita naik kereta ke arah barat, ada rombongan juga bertujuan naik kereta, tapi keliru arahnya, dia ke timur. Dengan berharap ada pertolongan, ada nadroh tarbiyah, tapi berlainan gerbong, maka mustahil orang itu akan mendapatkan pertolongan karena sudah jauh dari gerbong yang telah ditentukan, kendaraan yang telah ditentukan, yang bisa melewati berbagai macam kondisi-kondisi karena sesuai dengan kondisi yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif salat Wahidiyah. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat, beliau mu'alif hanya menghantarkan kita supaya dekat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Wahidiyah pun ada faqadhalam tu abadan walaisa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakson halika. Tidak ada orang yang bisa diterima sambung dengan cahaya ketika dia tidak bisa menerima cahaya itu. Ketika orang itu sudah terpancari cahaya, ibarat kita tingkatannya lampu cuma 5 watt bersinar di tengah kegelapan malam, mungkin seakan-akan kita itu bercahaya bisa menerangi lingkungan kita, bisa memberikan cahaya seperti kata Pak Zainul, api yang bisa memberikan cahaya. Namun tingkatan lampu 5 watt ketika bertemu dengan sinar matahari, hilanglah manfaat cahaya lampu 5 watt meskipun 100 watt. Demikian di antara kita semua. Kehebatan, pangkat jabatan, kemuliaan yang kita sandang dengan hasil ibadah-ibadah kita, ketika kita sudah bertemu dengan cahaya yang sesungguhnya, lebih-lebih cahaya nur ilahi, maka hilanglah keberadaan diri kita. Itulah yang bisa menerima cahaya yang sesungguhnya dengan menghilangkan rasa yang ada dalam diri kita, keberadaan ego nafsu yang ada di dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga diharapkan kita dekat, karena Rasulullah sangat prihatin dan rindu kepada kita semua sebagai umatnya. Mungkin rindu kita di antara pengamal sudah sekian periode, hampir 1,5 tahun tidak bertemu dalam satu arena mujahadah kubro, bisa mengikuti hanya dari jarak jauh karena dipaksa oleh kondisi. Masing-masing di antara kita merasa rindu, bahkan banyak yang nilpun ke kantor DPP, Pak, apa bisa datang saya Pak? Kepada Pak Makinun, Pak Zainul, saya sudah kangen, rindu Pak untuk hadir di mujahadah kubro. Rindu bertemu dengan teman-teman sama pengurus, bercerita tentang nilai perjuangan atau gerak-gerik perjuangan di daerah kita masing-masing. Rindu di antara kita masih tidak ada bandingnya
sebagaimana rindu Rasulullah terhadap diri kita semua. Rasul setiap saat menangis merindukan kita bisa berjumpa dengan kita. Maka suatu saat Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Ketika itu surat Ibrahim. Ketika membaca ada ayat yang menyampaikan ungkapan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kasira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, dia adalah golonganku, kata Nabi Ibrahim. Banyak berhala-berhala yang menyesatkan kebanyakan manusia. Berhala tidak hanya patung, reco, matahari yang disembah, tapi berhala bisa pangkat jabatan, bisa nilai ibadah mujadah kita, kekeramatan kita, nasab kita, ilmu kita, bisa menjadi berhala yang menghalangi hati kita sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghalangi diri kita, yang ada dalam jiwa ruhani kita adalah sifat keakuan akunya karena kehebatan diri kita masing-masing. Meskipun kita mengungkapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi tetap itu hanya sebatas lesan kita, karena yang Maha Besar adalah merasa dirinya masing-masing. Itulah yang ditakutkan, tidak hanya berhala-berhala menjadi sesembahan, patung dan lain sebagainya. Rasul pun sudah meneteskan air mata. Lalu melanjutkan pada surah dalam Al-Maidah, ungkapan Nabi Isa. Di situ di ayat itu disebutkan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau akan mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu, dan jika engkau akan mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi bijaksana. Rasulullah mengangkat tangan sambil menangis. Beliau langsung mengungkapkan, Allahumma ummati, ummati. Tangisan Rasulullah terdengar sampai di ars. Ars goncang, ars bergerak dengan tangisan baginda Rasul. Allahumma ummati, ummati. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammadin fakul inna sanurdika fi ummatika wala tasu'uka. Wahai Jibril, datanglah kepada Muhammad dan sampaikan bahwa sesungguhnya aku akan membuat Muhammad itu bahagia dengan umatnya. Aku tidak akan menyusahkan umat Muhammad itu dengan umatnya. Aku akan mengampuni dosa-dosa umatnya. Biar Muhammad bahagia, biar Muhammad tidak sedih dan menangis. Suruh berhenti dari tangisannya, karena ars goncang mendengarkan tangisan baginda Rasul. Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Ketika Rasul menangisi ummati, ummati, apakah di antara kita ini yang dipanggil baginda Rasul? Pantaskah kita mengaku sebagai umat baginda Rasul? Pantaskah kita mendapatkan syafaat baginda Rasul? Yang setiap saat solawat yang kita baca, mujadah yang kita dengungkan hanyalah sebagai topeng untuk urusan unturan sesaat di dunia.
yang seringkali kita memperalat baginda Rasul, memperalat su'ul adab atas nama beliau mu'alif sholawat wahidiyah, hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan nafsu diri kita masing-masing. Oleh sebab itu mari, mumpung kita masih diberi kesempatan, jika kita tidak segera sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan beliau mu'alif, ketika Allah murka akan menghancurkan dunia isinya ini, kita teriak-teriak pun tidak akan didengar oleh beliau mu'alif, karena kita sering menyakiti sul adab kepada beliau, sehingga Allah pun murka, Rasulullah pun murka kepada kita semua. Mari para hadirin hadirat, situasi kondisi pandemi yang semacam ini, sudah banyak yang merontokkan iman-iman di dada kita masing-masing. Itu hanya sebatas ujian peringatan secara lahiriah. Bagaimana nanti ketika kita mendapatkan ujian musibah yang berat berupa sakaratul maut? Apakah ketika itu kita masih ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Rasul, ingat kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah? Sedangkan ketika orang sakaratul maut, setan dengan gambaran-gambaran keluarga kita, nenek moyang kita, hadir menjumpai kita, menggoda kita. Jangan ngaku iman kepada Allah, pada Tuhan, itu tipuan semuanya. Ikutlah saya yang sudah bisa merasakan, saya yang sudah bisa membuktikan bertahun-tahun, bergambar nenek moyang kita, bergambar ayah ibu kita, bergambar keluarga kita. Kalau tidak ada pertolongan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan sulit untuk mendapatkan husnul khotimah. Oleh sebab itu mari kita doakan juga saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, teman-teman kerabat, sesama pengamal, sesama pengurus yang menjadi korban COVID ini, yang ketika dikarantina seorang diri tanpa sisa dijenguk oleh sanak famili keluarganya, sekarat meregang nyawanya sendirian, takkan pernah pulang berjumpa keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya pun nengok tak bisa, apalagi sampai menyentuh. Padahal itu adalah detik-detik perpisahan yang begitu lama, yang terakhir kalinya akan bertemu, berjumpa dengan mungkin ayah atau ibu anak-anak kita. Oleh sebab itu mari kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang meregang nyawa dalam keadaan sakaratul maut, tanpa ada yang menuntun, tanpa ada yang mujadai. Mari para hadirin hadirat, mudah-mudahan dengan mujadah kubro ini, termasuk nama-nama yang disebut sebagai arwah dari keluarga kita, betul-betul mendapat jangkungan doa restu nadroh tarbiyah beliau mu'alif sholawat wahidiyah, dihantarkan untuk sowan kepada baginda Rasul, yang akhirnya diantarkan untuk mendapatkan ridho Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari para bapak ibu hadirat, kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kesempatan pada malam hari ini adalah mujadah kubro yang terakhir, dan memang betul ini gelombang terakhir, mungkin yang terakhir pula dalam pelaksanaan mujadah kubro di atas permukaan dunia ini. Siapa tahu, karena semakin bertambah tahun, bukan bertambah baik keadaan dunia ini, umat masyarakat. Jika memang Allah sudah berkehendak akan menghancurkan dunia seisinya, termasuk kita pun akan merasakan. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, umat masyarakat, umat muslim semuanya,
dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. Iya, kenapa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mari para bapak ibu hadirin hadirat, dengan sungguh-sungguh kita belajar istighfar kepada baginda Rasul, kepada beliau mu'alif, bersimpuh di hadapan beliau. Panggillah meskipun beliau tidak menengok kita. Mari kita pegang. Mungkin jubahnya kita bayangkan, kita pegang sarungnya, bersimpuh, kita cium kakinya dengan harapan mendapat ridhonya, agar kita dihantarkan sadar kepada Allah. Mari para bapak ibu hadirin hadirat. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lam'atin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lam'atin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lam'atin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril waqta atala naro wala nasba'a wala najida wala nukhisa wala nataharraka wala naskuna ila biha wa tamam firatika ya Allah
wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama ma'abbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati baril wahda hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala nata'arraka wala naskuna ila biha wa tarzuqana tawafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati baril wahda atala naro wala nasba'a wala najida wala nughisa wala nataharraka wala naskuna ila biha wa tarzuqana tamawafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati baril wahda hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhisa wala nata'arraka wala naskuna ila biha wa tarzuqana tamawafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wala nasma'a
wala najida wala nuhisa wala nata'arraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamawafiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamawafiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqi an tuhiqana fi lujati baril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nu'isa wala nata'arraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamawafiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta mujadah kubro dimanapun berada, ada sebuah riwayat yang menceritakan ketika ada seorang hamba umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparkan ke dalam neraka, lalu diiringi ada api yang sebesar gunung akan menjatuhi si hamba tersebut. Lalu malaikat Jibril berteriak, wahai Muhammad, itu umatmu akan ditimpa oleh api yang sebesar gunung. Wahai Nabi Muhammad, kekasih Allah, itu umatmu akan ditimpa api, siksa api yang besarnya seperti gunung. Lalu baginda Rasul memerintah malaikat Jibril, ambilkan di nampan atau di kaleng itu ada sesuatu, siramkan kepada api itu. Lalu disiramlah dengan air yang ada di ember. Ketika itu malaikat Jibril bertanya, ketika habis menyiramkan dengan air, api yang ada di dalam neraka yang besarnya seperti gunung itu padam seketika. Lalu malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, air apa yang bisa memadamkan api neraka seperti air yang aku siramkan ini? Padahal belum pernah ada air apapun yang bisa memadamkan api neraka. Maka Rasul menjawab, air ini adalah air mata umatku. Ketika dia di dunia menangis tobat di hadapan Allah, menyesali perbuatannya, aku kumpulkan setetes demi setetes
yang akhirnya dia akan merasakan manfaatnya di saat di situasi seperti ini. Bapak Ibu hadirin hadirat para remaja, mungkin tetesan air mata kita meskipun satu tetes, nanti kita akan bisa merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ketika tetesan air mata di padang mahsyar sudah tidak ada gunanya, semua hanyalah mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mari kita berusaha, mungkin tetesan air mata ini adalah yang terakhir yang keluar dari kelopak mata kita. Jika kita tidak bisa menangis sampai baginda Rasul, paksalah kamu bisa menangis, paksalah kamu bisa menangis. Maka pada suatu saat ketika baginda Rasul memberikan pengarahan atau khutbah yang menceritakan tentang pedihnya api neraka, siksa adab Allah dalam neraka, semua para sahabat menangis menjerit, bahkan ada yang pingsan. Lalu ada salah satu sahabat yang cuma tengok teman-teman sahabat yang lainnya, karena dia tidak bisa menangis. Heran semua teman-temannya menangis menjerit, tapi dia sendiri tidak bisa menangis. Lalu seketika itu sahabat memberanikan diri mendekati Rasulullah dan matur, "Ya Rasulullah." Teman-teman sahabat yang lainnya bisa menangis menjerit, tapi kenapa hatiku ini nggak bisa menangis ya Rasul? Akhirnya Rasul menempelkan telapak tangannya di dada sahabat itu sambil berkata, "Ukhruj ya la'in." Keluarlah wahai setan dari dada sahabat ini. Seketika itu sahabat itu menjerit setelah syaitan iblis keluar dari hatinya, sampai dia pingsan seketika itu para hadirin. Oleh sebab itu mari kita betul-betul mohon syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tasyafu pada malam hari ini. Mari. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakson nalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakson alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadhalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syakson alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadhalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syakson nalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadhalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syakson halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadhalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu syakson alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni
Faqadalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakson halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirat, mari kita beristighosah sambil curhat kepada beliau Ghaus, sebagaimana yang kemarin dalam bacaan puisi anak-anak kita remaja. Mungkin kita pertanyakan, apakah kami ini wahidiyah duhai mu'alif? Monggo dipertanyakan. Kita sampaikan, kita curhat tentang keluarga kita masing-masing mungkin. Duhai Ghaus hadzal zaman mu'alif sholawat wahidiyah, bimbinglah kami sekeluarga, bimbinglah, didiklah anak-anak kami, anak-anak keturunan kami menjadi penderekmu yang bisa meneruskan langkah perjuangan kami ya mu'alif sholawat wahidiyah. Apakah nanti ketika aku sudah sowan ke hadapan Allah, di rumahku yang aku tempat tinggali, jerih payahku aku membangun dengan susah payah, banting tulang peras keringat, apakah ketika aku sudah meninggal dunia di alam baka masih terdengar dengungan lantunan suara mujadah dari anak-anakku? Wahai duhai mu'alif, kami tidak mampu membimbing anak-anak kami sendiri. Bimbing, arahkan hati mereka untuk sadar kepada Tuhan Sang Maha Ilahi pemberi hidayah taufik. Mari para bapak ibu hadirin hadirat, kita laporkan keadaan diri kita, mungkin keadaan keluarga kita dan perjuangan kita pada umumnya di tengah-tengah umat masyarakat ini. Mari. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilatinil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilatinil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatinil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatinil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatinil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatinil adratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatinil adratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi
salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil waqidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil waqidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil waqidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallimi fi'il umami wal ali waj'alil adama muzra'in bil waqidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil waqidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in bil waqidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirif tawadina qarib alif bainana ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muzra'in
bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawadina qarrib ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah wa fi hadil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qawdi hadha zaman wa awani wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hadha zaman wa awadi wa zairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hadha zaman wa awani wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'siran baligha. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wafiru ilallah wafiru 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 ilallah 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 wafiru ilallah
wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Iya kan Abu. Bapak Ibu hadirin hadirat dimanapun peserta mujahadah dimana berada, kita husnudon husnul yakin doa permohonan mujahadah kita pada malam hari ini, meskipun juga para pengamal mengikuti dari jarak jauh, tetap kita yakin jauh di mata dekat di hati, yang sehingga betul-betul mendapat ridho Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghadi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhum, yang sehingga membuahkan manfaat maslahah barokah yang seluas-luasnya untuk pribadi keluarga kita, umat masyarakat, yang sehingga mudah-mudahan pada mujahadah kubra yang akan datang Allah betul-betul memberikan kenormalan situasi keadaan umat masyarakat bangsa negara kita. Allahumma amin. Mari setiap saat mujahadah di tempat kita masing-masing kita matur kepada beliau mu'alif laporan, duh mu'alif kami rindu bisa bertemu mujahadah di arena bersama-sama dengan pengamal yang lainnya. Mudah-mudahan akan segera diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sekian para bapak ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua para pengamal sholat wahidiyah dimanapun berada diberi kesehatan lahir batin, diberi umur panjang yang barokah, diberi rezeki yang berkah, yang manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam acara arena mujahadah kubra meskipun virtual di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan, terutama kelebihan 10 menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah, wa min ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu an-nadra wal barakah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.